Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengantar Teknologi Bisnis dan Energi. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Indah Putri dengan NIM 1013297. Saya Muhammad Dafa Afandi dengan NIM 10132010. Saya Muhammad Hanif Azza Abbas dengan NIM 1013210. Saya Stefania Rantesiama dengan NIM 101320085. Saya akan menjelaskan bagian abstraknya. Indonesia menjadi importir minyak untuk pertama kalinya pada tahun 2003 dan akan menghadapi kelebihan permintaan gas bumi dibandingkan dengan pasokan pada tahun 2019. Penyebab penurunan pasokan migas adalah kurangnya eksplorasi akibat peluncuran perundang-undangan Indonesia nomor 22 tahun 2001. Januari 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi split antara pemerintah dan kontraktor. Regulasi dari pemerintah yang baru membuktikan bahwa PSC gross split tidak lebih superior dari rezim fiskal dibandingkan PSC net standar. Hal itu juga dibuktikan dari sebuah penelitian. Pendahuluan, Indonesia dikenal sebagai pengekspor gas bumi dunia sejak tahun 1970-an. Namun, menurut referensi, Indonesia akan menghadapi kelebihan permintaan gas bumi dibandingkan pasokan pada tahun 2019. Penyebab menurunnya pasokan migas adalah kurangnya eksplorasi. Alasan utama bagi investor ketika memutuskan untuk menanamkan modalnya dalam eksplorasi migas, yaitu harga minyak dan jangka waktu fiskal. Eksplorasi akan meningkat jika harga minyak tinggi dan jangka waktu fiskal lebih baik. Salah satu parameter eksplorasi yang dapat diukur adalah jumlah sumur yang dibor. Pada tahun 1980 sampai 1985, harga minyak lebih tinggi dari 60 USD dan lebih dari 150 sumur dibor per tahun. Pada tahun 1986 sampai 2002, harga minyak stagnan di 35 sampai 60 USD. Akibatnya jumlah sumur yang dibor per tahun kurang dari 150 sumur. Pada tahun 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mendasar, yaitu Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang rezim fiskal baru di bidang hulu usaha migas. Alasan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi split antara pemerintah dan kontraktor. Selanjutnya, PSC Indonesia. Rancangan sistem fiskal yang ideal bertujuan menyederhanakan pelaksanaan dan memberi kontraktor tingkat pengembalian yang adil atas investasi dan memberikan pemerintah. Investor tidak tertarik berinvestasi jika profit terlalu rendah dan risiko terlalu tinggi. Hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah merancang sistem fiskal yang unggul. Kriteria yang harus dinilai investor sebelum membuat keputusan investasi di bisnis hulu minyak dan gas adalah aspek geologi dan kontrak fiskal. Aspek geologi yaitu risiko geologi dari sebuah blok, dan aspek kontrak fiskal, yaitu perpajakan sistem yang diterapkan di negara tersebut. Aspek geologi dan kontrak fiskal menentukan daya tarik industri di sebuah negara. Kedua aspek sangat penting karena mempengaruhi profitabilitas investor.
Aspek yang mempengaruhi rezim fiskal. Yang pertama, netralitas. Kedua, potensi peningkatan pendapatan. Yang ketiga, risiko bagi pemerintah atau stabilitas dan waktu penerimaan pemerintah. Yang keempat, berpengaruh pada investor. Yang kelima, persepsi risiko. Yang keenam, kemampuan beradaptasi dan progresivitasnya. Komponen fiskal utama PSC Indonesia adalah minyak, adalah pajak, minyak keuntungan, dan pemulihan biaya. Ada 3 fase penting dalam PSC, yaitu PSC first generasi, second generasi, dan third generasi. Di PSC 3, pemerintah Indonesia dan kontraktor memiliki hak untuk mengambil 20% dari pendapatan kotor sebelum mekanisme pengambilan biaya atau biasa disebut dengan istilah First Tranche Petroleum atau FTP. Cara mengamankan pasokan migas dalam negeri adalah dengan memberlakukan Domestic Market Obligation atau DMO berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Indonesia Nomor 22 Tahun 2001. Pajak kontraktor migas mengalami penurunan sejak generasi pertama PSC 56% sampai 42,2%. Pajak efektif bagi kontraktor yang menandatangani kontrak setelah tahun 2010 adalah 40% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Yang kedua, PSC Gross Split Indonesia. Perbedaan utama Gross Split PSC dan PSC standar adalah oil split dibagi dari produksi bruto tanpa mekanisme cost recovery. Pembagian dasar untuk pemerintah dan kontraktor adalah 57:43 untuk minyak dan 52:48 untuk gas. Hasil oil split bisa bertambah atau menurun dengan pembagian variabel dan progresif. Split variabel adalah penyesuaian oil berdasarkan karakteristik suatu bidang, seperti status bidang, lokasi bidang, status blok, kedalaman reservoir, tipe reservoir, misalnya konvensional atau non-konvensional, ketersediaan pendukung infrastruktur, kandungan karbon dioksida, dan domestik tingkat komponen. Studi sebelumnya mengenai PSC standar dan gross split analisis perbandingan. Wood Mackenzie menerapkan pembagian bruto PSC ke offshore Northwest Java, Sanga-Sanga, dan perpanjangan kontrak Sumatera Tenggara. Menurut perhitungan gambar 1, eksistensi pemodelan untuk Sumatera Tenggara, Sanga-Sanga, dan Laut Jawa Barat, PSC di bawah pembagian bruto akan mengurangi nilai dolar Amerika Serikat 480 juta dan meningkatkan bagian pemerintah 470 US dollar. Grafik menunjukkan bahwa PSC Gross Split tidak akan menarik investasi baru dalam bentuk saat ini. Analisis ekonomi Vincent Mason menunjukkan dampak negatif pada ekonomi proyek di bawah Gross Split PSC. Untuk pengembangan lepas pantai, Vincent Mason menemukan bahwa Gross Split PSC dapat menyebabkan pengembangan penemuan gas baru menjadi tidak ekonomis dan menghalangi investasi baru dalam eksplorasi. Industri lebih efisien dan berbiaya lebih rendah adalah salah satu tujuan utama dari ketentuan PSC Gross Split. Data numerik yang akan dianalisis secara kuantitatif diperoleh dari laporan Wood Mackenzie tentang rokan PSC di Sumatera Tengah. Penerimaan kontraktor dan pemerintah. Pemerintah dan kontraktor mengambil berdasarkan PSC yang berbeda skema dan data yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan perhitungan KKS Gross Split, memperoleh sekitar 5% lebih rendah dari KKS bersih standar. Alasan utama rendahnya penerimaan kontraktor adalah karena kontraktor split hanya 54% tanpa mekanisme pengembalian biaya. 1. Penerimaan kontraktor dan pemerintah. Cara yang dapat ditempuh untuk menaikkan penerimaan kontraktor adalah dengan menekan biaya.
Berdasarkan analisis sensitivitas, kontraktor mengambil KKS gross split akan sama dengan kontraktor mengambil KKS neto standar, yaitu sekitar 11%. Yang kedua, potensi peningkatan pendapatan. Di tahap eksplorasi, arus kas kontraktor negatif karena menghabiskan banyak uang dan belum memperoleh keuntungan. Dan kerugian yang terjadi pada tahap awal dapat dialihkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Biaya yang dikeluarkan kontraktor Indonesia akan lebih tinggi karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang tinggi sebagai front-end loading cost. Pada tahap awal produksi, kontraktor akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari PSC net standar karena pemerintah membutuhkan kontraktor tambahan. Di sisi lain, pemerintah akan mendapat porsi yang sama dengan kontraktor. Yang ketiga, netralitas. Merupakan pajak yang tidak mempengaruhi keputusan investasi. Pajak berbasis laba dan instrumen ekuitas negara memiliki peringkat yang lebih tinggi di bawah kriteria ini. Yang keempat, kemajuan. Rezim fiskal yang lebih progresif akan memberikan sedikit keringanan bagi kontraktor ketika tingkat pengembalian sangat rendah dan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan bagian mereka ketika proyek tersebut sangat menguntungkan. Lalu harga minyak dan produksi akumulatif mempengaruhi skema pemisahan antara pemerintah dan kontraktor. Pemerintah akan memberikan keringanan kepada kontraktor bila harga minyak rendah dan akumulatif produksi semakin rendah. PSC gross split rezim fiskal lebih progresif daripada PSC net standar. Yang kelima, resiko. Resiko akan mempengaruhi pemerintah dan IOC. Ketika kontrak habis, IOC di Indonesia memiliki resiko yang lebih tinggi karena ada keistimewaan Pertamina memperoleh kontrak yang sudah habis tersebut. Resiko kontraktor terkait biaya lebih tinggi karena tidak ada mekanisme cost recovery. Keuntungan dari mekanisme tersebut, kontraktor tidak perlu meminta persetujuan anggaran kepada SKK Migas. Rendahnya kendali pemerintah dalam PSC gross split menyebabkan reservoir dari extension block akan dikendalikan oleh Pertamina. Kemungkinan besar rusak dan tidak lagi memberikan produksi minyak yang optimal. Cara terbaik untuk menarik investor dalam hal gross split PSC adalah dengan menambahkan insentif kepada kontraktor seperti kebijakan block basis ring fence. Yang keenam, administrasi. Perpecahan bruto PSC lebih mudah dikelola karena lebih mudah menghitung pendapatan pemerintah dan kontraktor. Persetujuan program kerja dan anggaran oleh pemerintah berlangsung selama 1-2 tahun. Selanjutnya yaitu review dan kesimpulan. 1. PSC gross split lebih unggul secara fiskal rezim daripada PSC net standar. 2. PSC gross split memberikan struktur progresivitas yang lebih baik dan administrasi yang sederhana, namun karena resiko yang berlebihan bagi kontraktor membuat resiko bagi hasil tidak seimbang. 3. Resiko mempengaruhi pemerintah dan IOC. Mengubah PSC net kembali ke standar bukan pilihan yang baik karena regulasi menjadi tidak stabil. Hal itu tidak disukai oleh investor. 5. Peningkatan produksi yang melebihi batas berdampak negatif bagi pemerintah Indonesia karena kondisi waduk tidak akan maksimal dalam rencana kontrak selanjutnya. 6. Cara terbaik untuk menarik investor dalam gross split PSC adalah dengan menambahkan insentif bagi kontraktor. 7. Kebijakan pagar lingkar blok basis mendorong kontraktor untuk mengebor lebih banyak sumur, sehingga menguntungkan pemerintah tanpa mengubah oil split dalam peraturan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.